Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sesuai dengan janji saya di konten sebelumnya, saya ingin memberikan preview dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, zona Asia round 3 dari grup C, antara Indonesia versus Arab Saudi yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena dengan dukungan kalian, maka channel YouTube Bola Bung Binder telah melewati 1 juta subscribers. Dengan demikian, baru hari ini saya mendapatkan yang namanya Gold Play Button dari YouTube. Ini semua berkat dukungan dari teman-teman. Dan seperti yang selalu saya katakan, bahwa tanpa dukungan dari teman-teman, channel ini tidak akan berkembang sepesat seperti sekarang. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Triple B bisa semakin berkembang. Dan saya harapkan dalam 1 atau 2 tahun ke depan bisa melewati 2 juta subscribers. Dan jangan khawatir, karena saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair. Nah, ini saya taruh di sini dulu ya. Dan maka itu selalu yang saya katakan bahwa Triple B itu bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer. Oleh karena itu, jika memang ada sebuah tim yang tidak perform, maka tentu saya perlu mengkritik salah satu atau mungkin beberapa pemainnya dan juga tentu pelatihnya. Jika memang tim tersebut perform, ya wajar dong kalau saya apresiasi atau juga memuji satu atau beberapa pemain dan tentu pelatihnya. Tapi selain itu juga teman-teman, saya ingin minta tolong kepada teman-teman agar kita semua bersatu sebagai pemain ke-12 atau pecinta dari Tim Nasional Indonesia untuk mendukung perjuangan dari Timnas Indonesia besok malam yang akan menghadapi Arab Saudi. Artinya dalam hal ini teman-teman, kita perlu memberikan dukungan secara positif. Dan saya tahu bahwa teman-teman merasa kecewa, sedih, atau mungkin juga marah dengan 2 kekalahan terakhir dari timnas kita ya. Yang pertama lawan China, dan juga baru saja lawan Jepang. Ya sama, saya juga merasa kecewa, sedih, bahkan juga marah. Tapi bukan berarti bahwa kita sampai harus menghujat atau juga menghina para pemain sampai juga jajaran pelatih. Karena mereka akan berjuang ya, bagi Indonesia habis-habisan mereka berjuang. Ya bahwasannya mereka belum bisa menang bukan artinya kan mereka menyerah. Masih ada nih pertandingan besok malam nih teman-teman lawan Arab Saudi. Maka itu kita semua harus bersatu, mendukung habis-habisan timnas dan berharap tentunya agar timnas kita bisa meraih kemenangan. Karena di grup C ini, ya hanya Indonesia yang belum mampu meraih sebuah kemenangan. Dan jika Indonesia bisa meraih kemenangan, kemudian China kalah lawan Jepang, dan Australia bisa menang lawan Bahrain, artinya ya tentu positioning kita akan lebih baik lagi kan di grup C ini. Tapi kan tidak mudah untuk bisa menang lawan Arab Saudi. Ya kan, karena Arab Saudi ini kan juga bukan tim yang lemah. Walaupun ya memang timnas kita berhasil menahan Arab Saudi pada saat bermain di kandang mereka kan. Bagus juga permainan timnas kita, terutama di babak pertama. Tapi sekarang kan mereka punya pelatih baru yang punya track record yang memang sangat impresif, Herve Renard, yang juga membawa tim ini sebelumnya lolos ke Piala Dunia tahun 2022 dan sempat juga mengalahkan Argentina. Oke, memang mereka tidak lolos dari fase grup, tapi mereka satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Argentina di Piala Dunia tersebut kan. Dan mereka bahkan comeback di pertandingan tersebut. Artinya ya Arab Saudi juga tidak bisa diremehkan. Jadi kalau memang sebuah tim itu bermain secara taktis, artinya pelatihnya sudah tahu nih kelemahan dari tim lawan, ya, kemudian coba untuk membenahi kelemahan dari tim sendiri. Karena kan pasti kan tim lawan juga melakukan analisis. Nah, jadi selain juga membaca kelemahan dan juga kekuatan dari tim lawan, juga membenahi kelemahan dari tim sendiri untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Dalam hal ini tentunya kemenangan kan yang diincar oleh timnas kita untuk menjaga peluang agar bersaing di round 3 ini supaya minimal bisa lolos ke round 4 ya kan.
Dan saya pikir sekarang bukan saatnya kita bicara soal lolos ke Piala Dunia. Oke, peluang itu ada. Jelas peluang itu ada. Tapi sekarang adalah waktunya untuk kita pikirkan pertandingan lawan Arab Saudi. Ini yang paling penting, pertandingan besok malam. Dan memang saya juga paham lah, beberapa di antara teman-teman yang menginginkan Shin Tae-yong dipecat. Tapi saya kan selalu katakan bahwa saya konsisten sampai hari ini, bahwa saya tidak percaya dengan tagar yang namanya stay out. Kenapa saya tidak percaya? Karena pelatih ini juga sebelumnya telah membuktikan dia bisa membangkitkan timnas kita. Karena dia berhasil membawa timnas kita kan 2 kali lolos ke Piala Asia, timnas U23 lolos sampai ke babak semifinal dari Piala Asia U23. Artinya, ya kita juga perlu memberikan dia kesempatan. Coba dia benahi kekurangan permainan dari timnas kita. Maka itu yang saya lakukan adalah memberikan kritik. Tetapi bukan menghakimi Shin Tae-yong. Sampai mengatakan Shin Tae-yong harus out, enggak. Saya tidak akan mengatakan itu. Karena sebagai pengamat, saya hanya bisa memberikan analisis. Tetapi saya tidak bisa memberikan penilaian kepada seorang pelatih yang sebetulnya belum juga bisa dikatakan gagal. Ini kan belum gagal nih, timnas kita belum gagal. Masih ada peluangnya. Jadi kalau sekarang kita terpecah belah dengan ada yang mengatakan STST, dengan ada yang mengatakan ST out, bahkan banyak sekali yang memberikan komentar-komentar yang negatif di akun media sosial dari Shin Tae-yong, yang saya khawatirkan jangan sampai terganggu nih persiapan dari timnas kita. Walaupun saya yakin Shin Tae-yong mentalnya kuat lah. Mungkin dia juga gak peduli dengan segala bentuk komentar negatif, tapi kita juga gak boleh seperti itu. Kita harus menunjukkan bahwa pada saat timnas kita lagi down, kita tetap mendukung, dan kita harapkan lawan Arab Saudi ini Shin Tae-yong bisa ya mencari solusi atau formula agar permainan dari timnas kita ini ada yang namanya organisasi permainan. Karena saya selalu katakan bahwa sekarang materi pemain kita ini sudah berkualitas, walaupun memang tidak akan mudah untuk membentuk chemistry di antara para pemain. Karena kan ya setiap bulan itu ada saja pemain baru kan yang masuk. Bener gak? Seperti contohnya baru-baru ini Kevin Dix. Memang Kevin Dix ini bagus, gak perlu diragukan. Dia kunci itu Mitoma kan, sampai Mitoma itu frustasi. Tapi dia juga perlu konsistensi permainan. Artinya dia perlu menit bermain. Belum tentu juga nanti di next match dia akan bisa bermain baik. Belum tentu. Wajar jika ada pemain yang performanya menurun. Tetapi bukan berarti kita katakan pemain itu jelek. Enggak dong. Sama seperti kita di kehidupan kita masing-masing. Ada pada saatnya karir kita lagi naik, ada pada saatnya karir kita stuck, ada pada saatnya karir kita menurun. Tapi kan kita gak mungkin menyerah. Sama juga seperti para pemain. Maka itu saya buat channel ini sampai bisa mendapatkan gold play button. Itu bukan untuk mencari viral. Gak ada sama sekali. Saya fokus saja untuk memberikan pemahaman secara logis. Dan saya akan jelaskan memang Shin Tae-yong keliru. Lawan China, rotasi pemain yang gak jelas. Lawan Jepang, permainannya saya gak tahu taktiknya apa. That's why saya kritik dia. Tapi saya juga berharap dengan kritikan saya, yang mungkin juga dia gak dengar, ya kan? Ya saya kan pengamat biasa, yang banyak yang mengatakan saya hanya omon-omon. Tapi omon-omon saya kan banyak yang benar, ya kan? Karena saya punya pengalaman sebagai pengamat. Lebih dari 20 tahun, sudah nonton lebih dari 3.000 pertandingan sepak bola. Bukan saja internasional, tapi juga dalam negeri, bos. Mulai dari timnas, sampai Liga Indonesia, saya ikutin semua. Liga Indonesia dari tahun 94, timnas dari tahun 91. Jadi saya tahu apa yang saya omong. Gak mungkin istilahnya asbun, asal bunyi. Ya tetap saja banyak yang gak suka sama saya. Silakan, itu hak kalian. Tapi saya akan selalu mengikuti saran dari orang tua saya. Ngomong yang benar. Dan secara jujur. Bahwasannya ada orang yang membenci kita, ya gak masalah. Yang penting kita jalan terus pada track kita. Nah itu juga yang sekarang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Dia coba untuk jalan pada track yang benar. Walaupun sekarang tracknya ini lagi menyimpang nih. Kita harapkan bisa lurus kembali. Nah caranya yang pertama dia harus punya formula cara bermain. Agar para pemain ini bermain dengan organisasi permainan. Bermain dengan pola untuk bisa menghancurkan tim lawan itu. Karena Arab Saudi saya lihat lawan Australia, mereka punya yang namanya organisasi permainan. Rapi banget di tengah, padat. Di belakang rapat, counternya mematikan. Tapi feeling saya dari starting lineup tidak akan ada banyak perubahan. Nah kita nunggu nih Kevin Dix bisa main atau enggak. Saya harapkan dia bisa main. Because dia nunjukkan bahwa adaptasi dia juga berjalan cukup cepat. Dan J. Itzes, kemudian Rizky Ridho, kemudian Justin Hubner atau Nathan ya. Kan Ivar kan sudah bisa bermain, artinya Ivar kemungkinan bermain di tengah bersama Tom Haya, atau mungkin juga ada pilihan lain dari Shin Tae-yong di sayap kiri. Ya kita tunggu nih nanti
Mungkin tetap Verdong tapi di kanan nih, apakah Jakob atau Arhan? Bisa juga, atau Reinders. Nah, bisa juga, pilihannya banyak. Atau mungkin Jakob bermain di depan, ya kan, sebagai striker penyerang sayap. Strike main atau enggak nih? Ya kan, karena dalam 2 pertandingan terakhir dia tidak bisa berbuat banyak. Jadi jangan sampai pemain yang tidak perform tapi terus-menerus dimainkan. Nah, inilah juga yang membuat kita kesal, ya kan? Tapi bisa juga nanti Strike menjadi pemain yang bisa memberikan solusi. Kita tidak akan pernah tahu karena memang form dari pemain itu akan naik turun. Dan saya juga sudah mendapatkan informasi GBK akan full kembali. Bagus sekali, luar biasa dukungan dari teman-teman. Bahkan supporter dari Jepang juga sangat puas pada saat mereka nonton di GBK. Luar biasa respect yang kalian berikan. Itulah yang selalu saya katakan, respect kepada tim tamu dan juga kepada supporter dari tim tamu. Karena nama Indonesia ini yang akan dibicarakan di luar negeri. Kan mereka semua respect. Ya, maka itu saya selalu katakan bahwa yang luar biasa itu supporter kita. Karena ada teman saya yang telepon dari luar negeri. Ada teman saya yang telepon di luar negeri. Luar biasa Indonesia. Setelah kalah lawan Jepang, saya kaget. Wah, ini bercanda nih orang nih. Ya kan? Saya sempat mau emosi. Ya biasalah, saya kan cepat emosi. Apa nih maksudnya? Kan kalah nih Indonesia 0-4. Enggak. Dia bilang, oke, Indonesia kalah. Tapi supporter kalian luar biasa. Oh iya, benar juga. Saya bilang, koreonya bagus. Ya kan? Menjaga agar tidak ada kericuan. Padahal kalah 0-4. Ya inilah supporter kita. Ya kan? Jadi saya juga ikut salut. Nah, itulah yang saya inginkan untuk pertandingan lawan Arab Saudi. Nah, sekarang berbicara peluang, kalau para pemain kita, yang penting jangan membuat banyak kesalahan, terutama di lini pertahanan. Saya yakin Arab Saudi tidak akan bisa mencetak gol. Yang kedua, memanfaatkan setiap peluang. Kalau perlu peluang pertama, cetak gol, kemudian main padat di tengah dan rapat di belakang. Kalau feeling saya teman-teman, ini jujur saya katakan, ini feeling saya dan juga sudah penuh perhitungan yang saya lakukan. Kemungkinan timnas kita akan bisa meraih kemenangan lawan Arab Saudi besok malam. Syaratnya tadi sudah saya katakan, plus syarat kedua adalah kita juga perlu keberuntungan. Karena dalam beberapa kesempatan pada saat timnas kita sudah bermain baik, keberuntungan itu tidak muncul. Tapi pemain tim lawan bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain kita. Dan kita harapkan besok malam, bukan saja permainan dari timnas kita benar, itu dulu difokuskan. Dan yang kedua, juga mendapatkan atau punya faktor keberuntungan untuk bisa mendapatkan 3 poin yang sangat berharga ini teman-teman. Let's go Indonesia! No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.